Ini mah Z beta smash banget. Halo guys, kembali saya Desara dengan rumor terbaru dari Ultraman Omega. Ultraman yang paling ditunggu banget selain movie arc, karena terakhir kali bahas rumor Omega itu pas main Katoku ya. Rumornya bakalan didirect sama Masayoshi Takeuchi. Terus nanti sedikit ngebahas Ultraman 2026 juga, karena kalau based on rumor ternyata ini Mbah Subur lagi buru-buru push bikin series 60 anniversary loh. Dan sesuai rumor kemarin, pastinya fokus ke Ultraman Zero ya guys. Orang anak Diamond emang lebih menjual. Misalnya nanti mainannya bejibun apa segala macem, gak heran lah. Jadi ini dia rumor terbaru dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Yang pertama, Omega udah selesai syuting. Oke, lebih tepatnya yang selesai itu bagian scene manusianya ya. Sedangkan untuk special effect fighting scene sama yang lain katanya emang lagi proses editing sih. Jadi case-nya sekarang tinggal tunggu di reveal doang. Dan dibilang cepet pun gak heran juga. Karena kalau episode pertama series Ultraman baru tayang, biasanya Mbah Subur itu udah mulai syuting Ultraman tahun depan ya guys. Bahkan kadang bisa lebih cepet, pokoknya yang sabar aja. Semoga nanti acting case-case Omega ini memuaskan lah. Kemudian apakah beberapa case yang udah pernah muncul dari Tokusatsu Toei juga kah? Karena sejak Trigger terus lanjut ke Decker Blazer Arc kayak ada patternnya gitu ya. Sebenarnya udah dari dulu sih. Cuma 4 tahun belakangan ini sering loh. Yang dua, series Ultraman 60 Anniversary. Seperti yang gue singgung di awal tadi, dengan Omega syutingnya udah selesai, nextnya Mbah Subur bakalan nge-push Ultraman buat tahun depan ya guys. Mungkin udah nentuin konsep desain Ultraman gimana, case-nya, terus Zero. Karena kalau mau dihubungkan ke rumor yang kemarin sama yang sekarang, beneran fokus ke Zero banget sih. Meskipun Zero lagi, tapi tetap bikin penasaran lah. Rumor berperan penting buat Ultraman tahun depan gimana tuh? Kemungkinan bakalan kayak series Jet jadi secondary Ultra deh. Kemudian selain 60 Anniversary, ini sekalian ngurus censorship penyiaran di China sana ya. Dan gue yakin ini gak cuma untuk Cina doang, RTV, Astro Ceria sama yang lain pun kayaknya bakalan kebagian juga. Kan sekarang series Ultraman tayangnya selalu simulcast barengan kayak Jepang. Jadi ini masalah waktu doang, moga-moga ntar Omega jangan sampai ada bocoran atau leaknya gitu lah. Takutnya ntar kejadiannya kayak arc kemarin loh. Belum tayang kita udah tahu King of Mons bakalan comeback aja. Mana yang ngasih bocorannya dari Cina lagi? Buat RTV pun jangan sampai kejadian dah. Takutnya ntar salah upload episode ya guys. Kalau rumor yang kesebar mah gak masalah. Kan masih 50-50 tuh. Yang tiga, series Omega bakalan stand alone. Ya, masih ngelanjutin konsep sejak Blazer kemarin. Rumornya Omega nih bakalan stand alone juga ya. Yang kalau udah ngomongin stand alone, jelas ini gak bakalan ada sangkut paut sama Ultraman terdahulu sih. Baik secara ceritanya, Ultraman yang comeback, terus villain. Jadi pengen dibikin se-original gitu. Mungkin nanti paling ada referensi dikit-dikit kali. Bahkan musuhnya pun sampai dikasih disclaimer dong. Tidak ada hubungan dengan Absolutian. Jadi kalau pada yang pengen dibikin kayak Trigger episode 14-15 habis itu lanjut ke UGF, ini tetap harus turunin ekspektasi ya. Apalagi dari segi Ultraman yang comeback ini bisa jadi bakalan kayak Blazer loh. Jadi sama sekali gak ada Ultraman yang comeback ya guys. Oh kalau gitu mah mending disimpan buat Ultraman tahun depan aja. Karena menurut gue pribadi ini kayak lebih cocok aja sih. Selain Zero yang terlibat, kayaknya Z sama Jit berpotensi comeback deh. Kan mereka deketnya sama Zero juga tuh. Kenapa enggak? Sebenarnya secara cerita mau bawa yang dulu-dulu pun dari gue gak yang terlalu jadi masalah ya. Orang beberapa cerita Ultraman emang banyak potensi buat kedepannya. Justru itu bisa jadi penutup plot hole atau cerita yang kurang jelas loh. Belum sama villainnya juga lagi. Itu kalau mau gue sebutin lumayan ya guys. Kayak Disastro, Hametsu no Raitai, Absolutian keempat, Lordnya. Tapi pada akhirnya kembali ke Mbah Subur sendiri sih. Dari mana duitnya? Dari mana? Selama ada duitnya mah pasti bisa. Yang keempat, main directornya Masayoshi Takeuchi. Ini kita udah tahu dari rumor kemarin juga. Yang mana Takeshi Kantoko sendiri kalau udah soal cerita drama pendalaman karakter gak perlu diraguin lagi ya. Udah pasti bakalan bagus kok. Coba untuk fighting scene-nya gitu dah. Dari yang series kemarin udah bagus, tiba-tiba di series baru jadi kayak ngedrop loh. Contoh kayak Trigger, Decker, Blazer. Kenapa di art malah jadi kayak mut-mutan. Jadi semoga nanti di series Omega bisa diimprove lagi lah. Apalagi sebagai main Kantoko pun gak boleh yang bikin ngasal juga. Kenapa Takeshi di art lebih agak biasa? Mungkin karena pengen lebih fokus ke Omega kali. Ibaratnya yang bagus-bagus itu mending save the best for Omega aja ya guys. Yang kelima, karakter yang akan disorot secara mendalam. Lebih tepatnya ini cara pendalaman karakter dari Masayoshi Takeuchi sih. Yang mana sejak series Room atau Decker kemarin tuh selalu ada 3-4 karakter yang disorot lebih mendalam ya. Kayak MC-nya, heroinnya, villainnya. Walaupun untuk villainnya jujur agak beresiko aja. Karena kebiasaan Takeuchi itu kalau ceritanya udah masuk second core selalu tiba-tiba ganti villain loh. Contohnya Makoto Aizen diganti jadi Saki Mitsurugi, terus Sofia jadi Agams. Meskipun Sofia tetap dijadiin final boss, cuma kayak berasa kurang maksimal sama berasa waste potensial aja ya guys. Makanya Makoto Aizen di Roop itu sayang banget sih.
Harapan dari fans sendiri semoga Masayoshi Takeshi Kantoku bisa belajar dari kesalahan 2 seri sebelumnya lah. Asli guys, sejak arc bahkan final episode Decker kemarin pun ini orang western sana emang udah gak demen sama Masayoshi Takeshi loh. Udah kayak punya trust issue gitu. Ditambah kemarin sama sekarang ada rumor Takeshi jadi main director Omega, mereka apa gak kepanasan? Untungnya kita yang Indo sama Malay masih bisa ngehargai ya. Beliau kalau soal fighting scene kadang bagus, kadang biasa aja, kadang kurang ya oke lah. Tapi kalau secara cerita plus pendalaman karakter, waduh, Mamma Mia Lezatos weh. Sesuatu yang harus dipertahankan dari Masayoshi Takeshi ya guys. Lo pada yang mentingin cerita mah pasti suka. Yang keenam, desain Ultraman Omega. Rumor yang dulu-dulu sama yang kemarin bisa jadi makin bener loh. Yang mana desain Omega kemungkinan bakalan berasa gabungan Victory ataupun Art dengan sedikit kemiripan Z Beta Smash, kemudian wajah berwarna merah. Kalau sampai warna merah nih vibes-nya berasa kayak Ultraman Zeha sih. Dan kemarin pun udah ada sedikit sketsanya juga ya. Kepalanya apa nggak 11-12 mirip Z Beta Smash banget tuh bang. Meskipun mukanya beneran full warna merah tapi tetap keren kok. Terus belum tentu bakalan 100% begini ya guys. Terus kemarin ada dari FP Ultraman Nusantara juga, kurang lebih begini. Simple tapi tetap bagus ya. Masih dengan muka berwarna merah. Ngeliat desain kepalanya jujur kadang jadi keingat sama konsep awal Another 3 loh. Soalnya dulu desain kepala 3 mah hampir mau dibikin begini. Pokoknya bulan April ini kita nantikan dah. Mungkin nanti bulan Maret udah ada siluetnya kali. Yang 7, bakalan ada type change. Beneran bikin penasaran juga, kira-kira form Omega nanti gimana nih? Bakalan balik jadi type change kah? Atau enggak armor lagi? Yang mana kalau dari rumor kali ini masih belum tahu ya guys. Cuma kalau dari harapan fans sendiri sih pastinya pengen balik ke type change lagi lah. 2 tahun dikasih armor berturut-turut apa nggak bosen? Mungkin kalau mau tahu lebih jelasnya tunggu next rumor atau trademark baru deh. Apalagi kalau dari trademarknya ada tulisan armor tuh udah pasti bakalan tahu form Omega ya. Armor lagi dong. Misalnya tuh sampai bener gue yakin lu pada pasti bakalan banyak yang kecewa sih. Tapi apa yang dikasih sama Mbak Subur sekarang mah terima aja. Yang 8, Special Force. Ya masih sekedar rumor doang. Yang mana series Omega ini bakalan kebagian Special Force juga ya guys. Dan juga bikin penasaran kira-kira alat tempur mereka apaan. Mungkin aja nanti pakai pesawat atau enggak robot. Apalagi konsep robot itu sejak Z emang lagi jadi tren banget sih. Kalau banyak yang suka kenapa nggak bikin lagi? Justru yang kurang diminati sekarang itu malahan pesawat ya. Dulu Series X udah pernah bikin cuma gitu. Tapi mungkin kedepannya bisa coba bikin pesawat Special Force lagi deh. Lebih tepatnya ini belajar dari series Decker Trigger juga ya guys. Kira-kira kemarin Gas Falcon, Gas Griffon laku nggak? Apalagi Nurse Daiseigo itu bener-bener dipromosiin banget loh. Kalau emang laku juga kenapa nggak dibikin lagi? Daripada robot mulu. Givas pun kemarin bukan dibikin DX, malahan Sofubi doang, cok. Tapi pada akhirnya nih emang tergantung Bandai maunya gimana ya. Misalnya dari pihak mereka maunya robot, ya wes. Orang ujung-ujungnya yang dicari itu cuan. Just gitu aja untuk rumor terbaru dari Ultraman Omega. Makin gak sabar sama trademarknya juga, cuma kemungkinan masih lama deh. Soalnya sejak Blazer sama Arc, trademark kedua itu keluarnya pas wujud Ultraman-nya udah di reveal duluan ya. Bukannya biasa sebelum. Decker aja kemarin Februari udah bisa tahu Special Force senjata atau Kaiju barunya. Kemungkinan Omega bakalan kayak Blazer Arc sih. Dan dengan syuting seriesnya udah selesai juga, hopefully secara kualitasnya nanti tetap memuaskan lah. Karena berhubung sekarang Mbak Subur lagi buru-buru ke 60th anniversary, takutnya ntar Omega jadi kayak kurang maksimal loh. Jangan sampai ini budget seriesnya kelihatan diiri-iritin kayak Arc kemarin ya guys. Perasaan Trigger Decker Blazer bisa deh. Kok di Arc ada yang kurang? Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Arc yang lainnya. Bye-bye!